Selamat bertemu buat seluruh siswa-siswi Ibu kelas matematika. Selamat bertemu buat siswa-siswi Ibu kelas matematika. Kita bertemu di bab 3 matematika, bentuk aljabar bagian yang ketiga. Kita masuk kepada materi perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar adalah operasi hitung perkalian dengan menggunakan bentuk aljabar sebagai objek yang dioperasikan. Pada operasi hitung perkalian bilangan, kamu bisa perhatikan seperti ini. Jika kamu bertemu dengan tanda positif dikalikan dengan tanda positif menghasilkan tanda positif jika dikalikan dengan tanda negatif menghasilkan tanda negatif, seperti dan seterusnya ya. Ini sudah dipaparkan juga di materi sebelumnya. Ini juga kamu perlu perhatikan, misal ada perkalian konstanta dengan variabel 1 dikalikan dengan A, itu menghasilkan 1A. 1A itu cukup dituliskan dengan A saja, variabel A saja. Jadi koefisien 1 ini sangat istimewa. Kalau bertemu seperti ini bentuknya tidak usah dituliskan lagi. Coba perhatikan seperti ini, negatif B kali negatif W. Negatif B ini sebenarnya di sampingnya ada bilangan yang tidak nampak, itu koefisiennya itu sama dengan 1. Kan istimewa ya nak ya. Kemudian begitu juga dengan variabel W. Jadi setelah disempurnakan seperti ini bentuknya, sehingga menjadi negatif 1 kali negatif 1 menghasilkan positif 1. B dikali W menghasilkan BW. Positif 1 atau positif di sini pun tidak usah lagi dituliskan. Cukup menghasilkan, penyederhanaannya cukup kamu tuliskan dengan variabel BW saja. Ini juga hal yang kamu perlu perhatikan. Jika kamu bertemu dengan bentuk seperti ini ada tanda kurung itu operasinya adalah kali. Jadi kalau untuk membuka tanda kurung ini, kamu wajib mengalihkan bilangan yang di samping tanda kurung ke dalamnya satu persatu, ke dalam anggota yang di dalam kurung ini satu persatu. Coba kita perhatikan di sini. Y buka kurung, N tambah W tutup kurung. Maksudnya adalah Y dikalikan dengan N tambah W. Itu menghasilkan bagaimana? Kalikan dulu Y ke N, menghasilkan YN. Kemudian kalikan lagi Y dengan W menghasilkan dengan YW. Tapi dengan catatan tandanya ini kamu wajib kalikan. Di sini positif ini adalah milik si W, si N tidak nampak berarti di sini tandanya adalah positif. Si Y tidak nampak tandanya berarti di sini positif. Positif dikali positif menghasilkan positif. Positif dikali positif menghasilkan positif. Kamu bisa perhatikan ini yang terakhir. Ya nah, contoh yang terakhir. Negatif M dikali negatif AM dikurang CF. Jadi negatif dikali negatif menghasilkan positif. M dikali negatif AM berarti M-nya itu sampai 2 kali, berarti pangkat 2. Variabelnya A. Variabel A kamu masukkan ke sini. Selanjutnya, negatif M dikali negatif CF. Negatif dikali negatif itu menghasilkan positif. M dikali variabel C, M dikali F, kan seperti itu kan menghasilkan positif MCF. Ya nak ya. Kita perhatikan contoh yang berikut ini. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut ini. Berarti ini bentuk aljabar adalah contohnya konstanta dengan bentuk aljabar. Ini konstantanya 2. Oke. Jadi kalau ini tanda kurung ya, tanda kurung itu kali. Jadi kalau untuk menyelesaikan seperti ini kita harus mengenal dulu. Negatif ini milik siapa? Negatif ini milik si 4. 3 tidak nampak tandanya berarti positif. 2 tidak nampak tandanya berarti positif. Jadi positif itu sangat istimewa ya. Ada beberapa hal dia tidak perlu dituliskan. Ya. Bagaimana mengalihkannya? Inilah dia. Ya, positif 2 dikali positif 3A. Positif 2 kali positif 3 menghasilkan 6. Variabel A. Ibu sesuaikan di sini warna panahnya dengan hasilnya supaya untuk menggampangkan kamu. Oke. Kemudian positif 2 dikali negatif 4. Positif dikali negatif menghasilkan negatif. 2 dikali 4 menghasilkan 8. Perhatikan. Ini apa? Ini sejeniskah sukunya atau tidak sejenis? Di sini 6A itu ada variabel A. Negatif 8 ini konstanta. Jadi bentuk ini sudah tidak sejenis. Karena dia tidak sejenis, dia tidak bisa lagi disederhanakan. Cukup sampai ini penyelesaiannya nak. Kita lanjut. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Ini juga masih konstanta dengan bentuk aljabar ya. Oke, dikalikan dia. Negatif 3 dikali positif 2B menghasilkan negatif 6B. Negatif 3 dikali positif 6, negatif dikali positif menghasilkan negatif. 3 dikali 6 18. Oke, apakah ini sejenis atau tidak sejenis? Ini tidak sejenis. Kenapa dikatakan tidak sejenis? Ini ada variabel B. Ini konstanta saja. Karena mereka tidak ada lagi yang sejenis, tidak bisa lagi disederhanakan. Cukup sampai sini aja penyelesaiannya. Kita perhatikan contoh yang berikutnya. Tentukan hasil bentuk aljabar berikut ini. Nah, seperti ini ada 2 tanda kurung. Ya, kurung yang pertama dan kurung yang kedua. Kurung yang pertama ini anggotanya yaitu 3W tambah 2. Itu kamu wajib dia dapat perkalian itu dari si 4.
Sementara kurung yang kedua, yang anggotanya 5W dikurang 4, itu mereka nanti dikalikan mendapat perkalian itu dari negatif 3. Kita selesaikan dulu kurung yang pertama. Kurung yang pertama itu 4 dikali 3, 12W. 4 kali 3W. 4 dikali positif 2, positif 8. Selesai kurung yang pertama. Sekarang kurung yang kedua. Negatif 3 dikali positif 5W, negatif 15W. Negatif 3 dikali negatif 4, positif 12. Coba perhatikan, masih adakah sukunya yang sejenis? Masih. Nah, 12W itu sejenis dengan negatif 15W. Positif 8 itu sejenis dengan positif 12. Jadi masih bisa disederhanakan lagi. Belum stop penyelesaiannya. Ini dia. Oke. Selanjutnya inilah dia tadi dari slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kelompokkanlah dia berdasarkan suku-suku yang sejenis. Jadi dekatkanlah penulisannya. Ya, ingat, positif ini milik isi 12, negatif ini milik isi 15W, positif ini milik isi 8, positif ini milik isi 12W. Jadi kalau berpindah ikut dia yang sejenis. Oke, Ibu buat panahnya sama dengan hasilnya warnanya supaya kamu paham. Oke, inilah di hasil akhirnya negatif 3W tambah 20. Apa mereka sudah sejenis atau mereka masih berlainan jenis? Kalau mereka masih ada sejenis, kita sederhanakan lagi. Tidak, nah mereka tidak sejenis. Ini ada variabelnya, ini konstanta saja. Karena mereka tidak ada lagi yang sejenis, cukup sampai di sini aja penyelesaiannya. Kita perhatikan di sini perkalian antara dua bentuk aljabar. Ya, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut ini. A tambah 3 dikali dengan A kurang 2. Seperti ini. Untuk menyelesaikan perkalian dua bentuk aljabar pertama yaitu A tambah 3, bentuk aljabar kedua A kurang 3, caranya seperti ini. Bentuk aljabar yang pertama itu anggotanya kan A tambah 3. Kita mulai dari A. Di sini Ibu buat dengan panahnya warna hijau. Positif A ya. Positif A itu dikalikan dulu dengan anggota yang pertama di kurung yang kedua. Kurung kedua itu kan anggotanya ini A dikurang 2. Kalikan dulu positif A ke positif A. Positif A dikali positif A, positif. Positif A dikali A, variabel A. Inilah dia. Ini yang pertama. Ibu sudah buat panahnya, Ibu beritahu ini yang pertama supaya kamu gampang. Kemudian selesai, lanjut yang kedua. Tetap juga Ibu buat di sini dengan warna hijau, panah warna hijau ya, Nak. Yang kedua ini ya sekarang ya, positif A dikali negatif 2. Positif dikali negatif, negatif. Variabel A 2. Oke, sudah. Sekarang panah yang berikutnya. Panah berikutnya hijaunya lebih tua, Nak ya, yang ini. Ya, sekarang yang kita sentuh adalah positif 3. Positif 3 dikalikan dulu ke positif A. Positif kali positif, positif. 3A. Coba di sini Ibu buat dengan tanda 3. Ini maksudnya adalah tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah positif 3 dikali negatif 2. Positif dikali negatif, negatif. Ya, 3 kali 2, 6. Seperti ini. Coba perhatikan, sudah selesaikan sampai sini perhitungannya atau masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa disederhanakan lagi. Nah, karena apa? Karena ada dia yang sejenis, yaitu ini. Negatif 2 dan positif 3A itu sejenis. Oke, sehingga disederhanakan lagi menjadi negatif 2 tambah negatif 2A ditambah 3A disederhanakan menjadi positif 1A. Positif 1A seperti yang Ibu paparkan sebelumnya itu sangat istimewa, satunya tidak usah dituliskan lagi. Inilah hasil akhirnya. A kuadrat tambah A dikurang 6. Apakah masih ada ini bentuknya yang bisa disederhanakan lagi? Tidak ada. Karena di sini tidak ada yang sejenis. Ini variabel A. Memang sama-sama variabel A. Tetapi di sini variabel A pangkat 1, di sini variabel A pangkat 2, berbeda jenis. Jadi selesai sampai di sini aja. Karena tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Kita perhatikan contoh berikutnya seperti ini. Ya. Ini tahapan yang pertama, positif 3W dikali negatif 2W. Ini tahapan yang kedua, positif 3W dikali positif 5. Ini tahapan yang ketiga, negatif 1 dikali negatif 2W. Ini tahapan yang keempat, negatif 1 dikali positif 5. Menghasilkan seperti ini. Ya, oke. Sudah menghasilkan ini. Ternyata masih bisa disederhanakan karena apa? Karena mereka sejenis, sama-sama variabel W. Inilah di hasil akhirnya. Masih bisa lagi disederhanakan? Tidak bisa, karena ini mereka sudah berbeda jenis. Ini variabel W pangkat 2. Ini variabel W pangkat 1, ini konstanta saja. Mereka tidak ada lagi yang sejenis, jadi stop sampai sinilah dia penyelesaiannya. Sehingga hasil perkalian 3W dikurang 1 dikali negatif W, negatif 2W tambah 5 itu menghasilkan negatif 6W kuadrat tambah 17W dikurang 5. Ini latihan, kamu kerjakan di dalam buku catatanmu ya, Nak. Tetap semangat dan sehat selalu.
Dari tayangan video yang kamu perhatikan tadi, semoga kamu paham nak ya. Jika kamu belum paham, kamu bisa ulang lagi tayangan videonya sampai kamu mengerti, tidak perlu buru-buru. Jika kamu sudah paham seluruh materi yang terdapat dalam tayangan tersebut, kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Jika ada latihannya, kamu bisa selesaikan di dalam buku catatanmu atau buku latihanmu sesuai dengan instruksi dari gurumu. Jika masih ada juga yang belum paham, kamu bisa tanyakan langsung kepada gurumu. Tetap semangat dalam belajar matematika, sehat selalu.